Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Naim. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita untuk melakukan uji regresi linier sederhana. Nah, di sini langsung saja data yang kita akan uji. Nah, di sini saya memiliki data. Maksud dari uji regresi linier sederhana itu adalah kita memiliki satu variabel X dan satu variabel Y. Nah, ini adalah data atau hasil kuesioner yang telah saya tabulasi. Nah, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara kita menguji uji regresi linier sederhana. Nah, di sini langsung saja teman-teman buka SPSS, langsung ke variabel view. Nah, langsung kita tulis di sini. Pertama itu adalah merek, terus kepuasan pelanggan atau X. Oke, di sini kita tulis saja X, terus Y. Nah, di desimal ini kita ubah jadi 0. Nah, di label ini kita kasih aja namanya ya sesuai dengan variabel X tadi, merek, terus kepuasan pelanggan, nah di sini dimensionnya kita pakai scale. Nah, setelah ini kita rubah langsung ke data view. Nah, di sini akan muncul X sama Y. Nah, sekarang langsung kita ke Excel hasil tabulasi data kita. Nah, di sini langsung kita copy semua total dari variabel X. Kita copy, langsung kita paste di SPSS. Nah, setelah itu langsung ke variabel Y lagi, kita paste. Langsung kita paste di sini. Oke. Nah, setelah kita paste semua total dari variabel X sama Y. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kita menguji analisis ketika kita menguji regresi linier sederhana atau regresi linier berganda, itu sama saja cara mengujinya. Cuma nanti pas hasilnya itu yang akan membedakan. Di sini langsung teman-teman ke analyze, langsung ke regresi, langsung ke linier. Nah, di sini silakan kita masukkan. Kalau misalkan variabel dependent itu adalah merek, kita masukkan. Terus kepuasan pelanggan itu ada dependent. Yaitu samping pojok kanan silakan diklik statistik. Nah, di sini kita klik R square. Ini adalah untuk mengetahui uji determinasi nanti. Oke, deskriptif misalkan kalau mau diklik silakan. Langsung continue. Langsung kita oke. Nah, tinggal kita tunggu hasilnya. Oke, hasil dari analisis atau olah data menggunakan SPSS seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ke skripsi kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengambil hasil ini? Oke, di sini dasar dari pengambilan keputusan ketika kita menguji regresi linier sederhana, ada dasar pengambil keputusan. Di sini saya sudah siapkan. Oke. Yang pertama itu yang dimana di dalam uji regresi linier sederhana atau linier berganda itu, yang pertama di sini kita akan menguji yang namanya uji T. Nah, bagaimana cara kita mengambil nilai dari uji T itu sendiri? Yang
ada dua cara di sini. Yang pertama adalah dengan melihat nilai signifikan sama dihitung. Yang dimana maksudnya di sini adalah ketika nilai signifikannya itu kurang dari 0,5 maka dikatakan X memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Nah, ini dasar yang pertama. Oke, kita bahas dasar yang pertama, kita melihat nilai dari hasil olah SPSS. Yang dimana untuk melihatnya itu adalah kita melihat koefisien. Yang ini koefisien, ya, yang ini cuma hasil ini sudah saya copy di sini. Oke, saya akan terangkan di Word ini. Oke, yang warna kuning ini saya sudah kasih tanda, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah melihat nilai signifikan. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan. Jika nilai tingkat signifikannya itu kurang dari 0,5 maka X itu memiliki pengaruh terhadap Y. Nah, di sini nilainya itu adalah 0,019. Oke, kita tulis 0,019. Nah, jadi dapat disimpulkan atau dapat dideskripsikan bahwa variabel X itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Alasannya adalah karena tingkat signifikannya itu adalah lebih kecil daripada 0,5 yaitu 0,09. Oke, keputusan yang pertama sudah variabel X memiliki pengaruh terhadap Y. Terus cara yang kedua itu adalah kita membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Nah, sekarang ini yang akan kita lihat di T hitung. Nah, yang T hitung itu adalah ini teman-teman, yang warna kuning lagi. Nah, di sini jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat dikatakan atau diartikan X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Oke, di sini kita tulis. Ya, kita tulis dulu T hitungnya 2,520. Oke, 2,520. Nah, untuk T tabel, jadi untuk T tabel ini kita bisa mencarinya pakai Excel atau kita mencari di Google. Sudah ada di sana. Di sini saya sudah translate ya, atau sudah saya download di Google. Tapi sebelum ke sana saya akan jelaskan yang ini. Yang ketiga itu DF ini adalah degree of freedom. Dan N ini adalah jumlah responden dan K ini adalah jumlah variabel. Oke, kita di sini yang pertama jumlah responden, kita lihat di tabulasi data kita. Jumlah responden kita adalah 25. Ya, 25. Kurangi K itu adalah jumlah variabel, baik itu variabel bebas ataupun variabel dependent, yaitu 2. Sama dengan 23. Oke, jadi yang ini teman-teman yang 23 ini yang akan menjadi acuan kita pada pengambilan atau pada pencarian nilai T tabel. Oke, langsung kita ke distribusi T tabel. Nah, ini teman-teman untuk distribusi presentasi distribusi T tabelnya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bahwa yang atas ini teman-teman ini adalah untuk satu arah. Yang satu arah maksudnya adalah nilai probability yang dimana ini digunakan untuk regresi linear sederhana. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk regresi linear berganda. Nah, jadi tingkat probability yang kita pakai di sini adalah 0,05. Nah, karena kita pakai nilai karena kita memiliki dua variabel, ya, satu variabel X dan satu variabel Y, maka kita akan menggunakan yang atas karena kita akan menguji yang namanya regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu adalah ketika variabelnya satu. Kalau misalkan regresi linear berganda itu adalah ketika variabelnya itu lebih dari satu, variabel X-nya lebih dari satu. Nah, kalau begitu langsung kita melihat nilai atau tingkat probabilitas yang kita gunakan itu adalah 0,05. Ya, 0,5. Nah, kita mencari di sini teman-teman. Jumlah responden kita yaitu adalah 25. Di sini 25, ya.
25 dikurangi 3. Apa 25 dikurangi 2. Jadi di sini sama dengan 23. Ini 23. Oke, 23. Oke, 23 teman-teman ya. Berarti kita tarik nih, tarik ke sini. Nah, berarti kita di sini teman-teman, 0,05. Yang artinya nilai di tabel itu adalah 1,713. Ya, 1,713. Nah, sekarang kita akan deskripsikan atau menjelaskan. Oke. Tadi sesuai dengan dasar keputusan yang kedua ini, jika nilai dihitung lebih besar daripada nilai di tabel, maka X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini sudah jelas bahwa nilai dihitungnya itu adalah 2,520 dan nilai di tabelnya adalah 1,713, yang artinya bahwa lebih besar nilai dihitung. Nah, dari dua variabel ini atau dari dua dasar keputusan kita ini menyatakan bahwa ternyata variabel X itu memiliki pengaruh ya terhadap Y, yaitu merek memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk uji T. Nah, pada uji regresi linear sederhana ini kita tidak akan menguji yang namanya uji F. Tapi kalau pada uji regresi berganda itu kita harus menguji yaitu uji F. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji uji determinasi. Nah, di sini yang dimana kita bisa ambil di model Sumari. Nah, coba kita lihat di sini hasil analisisnya. Nah, di sini teman-teman. Nanti ketika menguji, terus kita mau menguji determinasi atau R-square-nya, maka teman-teman bisa mengambil yang ini. Ya, model Sumari ini. Nah, setelah itu di sini saya sudah pindahkan. Bagaimana cara menjelaskan atau mendeskripsikan? Oke, pertama, di sini saya sudah deskripsikan teman-teman. Dari hasil uji olah data menggunakan SPSS untuk uji determinasi ya di sini bahwa menunjukkan R ini ini nilai R-nya itu adalah sebesar 0, di sini titik 465 yang artinya adalah 0,465. R-nya sudah kita temukan. Yang selanjutnya adalah nilai koefisien determinasi atau R-square. Nah, di sini R-square. Nah, jadi ada beberapa orang memakai yang ini juga ya just R-square dan ada juga yang memakai R-square, tapi saya menggunakan di sini. Ya, saya menggunakan R-square yang ini. Kita pakai R-square yang ini. Oke, R-square-nya ini adalah 0,216. Ya, di sini R-square itu adalah 0,216. Oke, berdasarkan olah data SPS dan rumus, nah kita akan membulatkan yang ini ya, kita akan presentasikan. Kita pakai rumus KF, yaitu 0,216 kali 100%, yang artinya bahwa 21,6%. Nah, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang disumbangkan oleh variabel bebas yaitu X ya. Jadi pada uji determinasi ini menjelaskan bahwa variabel X itu ya menyumbangkan pengaruh terhadap variabel Y itu adalah sebesar 21%. Kenapa 21%? Nah, nanti sisanya dari 100% itu adalah dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sini sedangkan sisanya sebesar 100% kurangi 21,6% sama dengan 78,4% dipengaruhi oleh di luar variabel lain. Nah, maksudnya di sini adalah jadi selain dari variabel X yang sudah kita uji ini, ternyata ada variabel lain yang kita tidak masukkan di dalam penelitian ini atau di dalam uji ini. Nah, sehingga variabel lain itulah yang mempengaruhi bahwa kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel X yaitu merek, yaitu sebesar 78,4%.
Jadi begitu teman-teman cara kita untuk menguji regresi linier sederhana. Nah, kalau misalkan kita pada uji regresi linier linier berganda, maka ini ANOVA ya F, uji F ini maka itu yang akan kita deskripsikan. Tapi di sini kita menguji regresi linier sederhana, maka cukup kita mengambil hasil olah data SPSS itu yaitu T, yaitu di koefisien. Oke, begitu cara kita untuk menguji regresi linier berganda pada penelitian kuantitatif terhadap data yang sudah kita kumpulkan. Selamat mencoba bagi teman-teman dan sukses selalu.